Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap Muslim ingin dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Allah, apabila teman kita saja yang marah, kita sudah tidak enak hatinya. Padahal kalau teman yang marah pasti bisa menghindar dan mungkin besoknya sudah mereda kembali. Tetapi kalau Allah yang murka, bagaimana mau menghindar jika bumi yang kita pijak ini adalah miliknya? Nah, tentunya kita tidak mau seperti itu, bukan? Maka saya akan menyampaikan bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dengan kita. Cara untuk bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengikuti Rasulullah dalam sunnah beliau. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 31. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Inti dari ayat tersebut adalah jika ingin dicintai Allah, maka kita harus mengikuti akidah, tata cara dalam beribadah, dan akhlak Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencurahkan cintanya karena Allah sendirilah yang menjanjikan dalam ayat tersebut. Amalan-amalan yang dicontohkan Nabi SAW sangatlah banyak. Ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa, kataku? Beliau pun menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa, kataku lagi? Beliau pun menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis tersebut, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Maksudnya adalah menyegerakan sholat di awal waktu dan jangan sampai sholat di luar waktu, apalagi meninggalkannya. Sebab sholat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan pertanggungjawabannya di padang mahsyar nanti. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kedudukan kedua orang tua itu nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan rela dengan kita kecuali orang tua kita meridhoi kita. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Kedudukan jihad dalam agama Islam sangatlah agung. Namun, jihad bukan hanya diartikan sebagai perang saja. Jihad berasal dari kata al-jahdu yang artinya bersungguh-sungguh. Jadi, jika kita menuntut ilmu di jalan Allah, itu juga termasuk jihad. Apabila kita mengajarkan ilmu di jalan Allah, itu juga termasuk dalam jihad. Dan apabila kita mendengarkan kultum seperti sekarang ini, itu juga termasuk dalam jihad. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk jihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk orang yang mampu melaksanakan petuah-petuah tersebut agar senantiasa
disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.